Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas ujian sekolah fisika tahun ajaran 2021-2022. Nah, soal nomor 1, panjang dan lebar sebuah plat logam diukur dengan menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, di sini diketahui panjang. Oke, kita buat langsung di sini ya. Panjang. Pertama, kita kalau mengukur panjangnya itu adalah cara membaca jangka sorong itu kan skala utama ditambah skala nonius ini dikali dengan 0,01, satuannya adalah senti, ya kan? Berarti skala utama itu yang kita baca adalah yang di depan 0 ini ya. Berarti ini 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Yang di depan 0 ya, berarti sampai sini kan batasnya. Berarti 3,5. Ditambah skala nonius itu yang berimpit. Kita lihat yang berimpit itu di mana? Nah, ini ya. Nah, ini yang berimpit. Jadi ini adalah 5, 6. Berarti ini 6 skala noniusnya ya kan. 5, 6 berimpitnya di sini. Berarti 6. Oke, ini berimpit kan. Berarti 6 dikali 0,01 cm. Berarti jadinya 3,5 ditambah 0,06, yaitu 3,56 cm. Nah, kemudian untuk lebar, berarti sama ya, skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01. Berarti skala utamanya berarti di depan 0, ini 1,5 juga ya, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. 1,5 ditambah skala noniusnya adalah yang berimpit, berarti di sini. Berarti ini 4 ya, 0, 1, 2, 3, 4. 4 dikali 0,01. Berarti jadinya 1,5 ditambah 0,04. Berarti itu adalah 1,54 cm. Nah, kita hitung di sini ada berarti ini 3AP ya. Dia karena menggunakan aturan angka penting. Di sini juga ada 3AP. Berarti nanti kalau yang ditanya luas, luas itu kan luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti jadinya 3,56 dikali 1,54. Nah, berarti hasilnya nanti perkaliannya itu harus mengandung 3AP. Nah, kan ini kan ribet ya ngaliinnya. Nah, 3AP kan. Berarti hasilnya harus nanti AP terkecil. Karena di sini AP terkecilnya sama-sama 3AP, berarti di sini hasilnya harus 3AP juga. Nah, kita lihat optionnya. Karena optionnya ini eh, banyak yang beda-beda kan. Berarti di sini ada berapa AP nih? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 AP. Ini ada 5 AP. Ini ada 4 AP. Ini ada 3 AP. Ini ada 2 AP. Ya udah yang kita pilih berarti yang 3 AP kan. Karena hasil yang terkecil. Sehingga jawabannya yang kita pilih langsung D gitu. Jadi cara cepatnya. Jadi nggak usah dikalikan gitu kan. Nanti kalau dikalikan ribet ya lama kan waktunya. Jadi nanti kita lihat aja AP yang terkecil dari yang diketahui di soal. Oke? Paham ya adik-adik? Kita lanjut soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Sebuah bola dengan massa 1,2 kg. Berarti diketahui M sama dengan 1,2 kilo dilontarkan vertikal ke atas dari permukaan tanah. Setelah T sama dengan 0,8 sekon, lajunya menjadi, artinya ini VT-nya menjadi 8 meter per sekon. Dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jika gesekan udara diabaikan, tinggi maksimum yang dapat dicapai bola adalah, berarti yang ditanya H maksimum. Oke. Nah, di sini kita jawab, kalau kita gambar, jadi misalnya gini, ini kan ada bola dilempar vertikal ke atas. Berarti ini ada V0 nih. Nah, V0 ini kita nggak tahu berapa. Nah, pas di sini T 0,8, 0,8 sekon, itu nanti nilai VT-nya sama dengan 8 meter per sekon. Nah, ketika ketinggiannya maksimum, hanya maksimum di atas ini, artinya VT yang di sini ini menjadi 0. Jadi masalah kita sekarang adalah kita cari dulu pada persamaan ini nilai dari V0 ya. Nah, oke. Buat di sini, berarti VT sama dengan V0 dikurang G kali T. Karena dia dilempar ke atas, makanya dikurang ya. VT-nya 8, V0-nya 0, dikurang 10 kali 0, ini T-nya 0,8 ya. Jadinya 8 sama dengan, V0-nya kok 0? V0-nya V0 ya. Kan kita mau cari V0. Berarti V0. Berarti V0 dikurang 8, ya kan?
Berarti V0 pindah ruas 8 ditambah 8 sama dengan 16 meter per sekon. Nah, baru kita cari di posisi ketinggian maksimum. Nah, posisi ketinggian maksimum itu berarti Hmax, sini ya, H maksimum yang ditanyakan. Kita menggunakan rumus GLBB yang kedua yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G kali H. Ini Hmax ya. Berarti VT-nya itu 0, 0 kan ketika ketinggian maksimum VT-nya 0. Berarti V0-nya adalah 16 kuadrat. Dikurang 2 kali 10 kali H maksimum. Berarti pindah ruas 20 H maksimum sama dengan 16 kali 16. Berarti H maksimum sama dengan 16 kali 16 bagi 20. Nah, ini coret 4, ini coret dapat 5. Berarti jadinya itu 4 kali 16 bagi 5, yaitu 12,8 meter ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kita lanjut. Nomor 3, sebuah benda bergerak pada lintasan parabola mulai dari titik A seperti gambar. Pernyataan yang benar tentang gerak benda tersebut adalah kelajuan di C sama dengan 0. Di C sama dengan 0, enggak 0. Jadi di C ini, kalau kita gambar ya, di C ini yang 0 itu adalah VY-nya yang 0, tapi VX-nya tidak 0 ya, tidak 0, tidak sama dengan 0, sehingga nanti resultannya, V totalnya itu VY kuadrat ditambah VX kuadrat, sehingga nanti resultannya menjadi sama dengan VX kuadrat ya, jadi nggak 0 ya, salah nih. Saat sebelum tiba di E, kelajuannya 0. Enggak ya, kalau berarti sebelum tiba di E 0, enggak. Salah nih. Kelajuan A tidak sama dengan kelajuan di E. A itu sama dengan di E ya. VA itu sama dengan V di E. Oke. Kelajuan di B besar dari kelajuan di D. Enggak, dia sama. VB sama dengan VD. Tapi posisinya aja beda ya. Kemudian salah nih, kelajuan di B sama dengan kelajuan di D. Nah, ini baru benar kalau kelajuan. Tapi kalau kecepatan kan vektor. Berarti nggak sama ya, karena arahnya beda. Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Tapi kalau kelajuannya benar sama ya, di titik ini. Oke? Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E. Nomor 4, perhatikan hubungan roda-roda gambar di bawah. Jika V kecepatan linier, dan omega adalah kecepatan sudut, dan salah satu roda diputar dengan kecepatan tertentu, maka pernyataan yang terkait yang benar adalah. Nah, kita review ya, GMB, gerak melingkar beraturan. Hubungan roda-roda ya. Nah, jadi hubungan roda-roda itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah satu tali. Nah, satu tali itu berarti dia V-nya sama ya. Ini A misalnya, ini B. Berarti itu VA-nya sama dengan VB. Kemudian, dan yang bersinggungan juga sama V-nya. Ini A, ini B. Berarti VA sama dengan VB. Kemudian kalau dia satu poros. Nah, satu poros, ini A, ini B. Yang sama adalah omega A sama dengan omega B, kecepatan sudutnya yang sama, oke? Nah, berarti dari pernyataan ini, kalau dari gambar ini, artinya itu adalah VCD ya, VD itu sama dengan VC karena bersinggungan. Kemudian VC itu sama dengan VA karena dia satu tali, oke? Kemudian untuk omega berarti omega A sama dengan omega B karena dia satu poros. Berarti jawaban yang benar adalah omega A sama dengan omega B, betul. Omega C sama ini salah nih, yang A ya. VA sama dengan VB salah. VA sama dengan VC, ya betul. Omega B sama dengan VA sama dengan VC. VC sama dengan VD, ini baru benar. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C ya. VA ini sama dengan VC. VC sama dengan VD. Oke? Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 5, sebuah balok didorong dengan gaya F, berarti diketahui itu ada F, di mana masanya itu diketahui M sama dengan 10 kg. Jika koefisien gesek antara lantai dan balok berarti mu sama dengan 0,2 dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya yang digunakan untuk mendorong balok agar bergerak dengan percepatan A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat adalah. Nah, berarti ada gaya gesek ke sini ya. Ini ada FG. Ke sini ada FG, oke? Nah, jadinya kan di sini ada gaya berat nih. Ada gaya berat, sini ada gaya normal kan? Berarti kalau kita mau cari, berarti yang ditanya itu adalah gaya F-nya itu berapa. Nah, untuk mencari
ini, gaya ini, berarti kan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya itu adalah F kurang Fg sama dengan M kali A. Nah, F itu kan nggak tahu nilainya, berarti Fg, kita cari Fg di luar dulu ya. Nah, Fg itu kita menggunakan persamaan mu kali N. Nah, mu kali N itu kan N-nya sama dengan W. Mu sama dengan W. Nah, mu-nya 0,2, W-nya itu adalah M kali G. Berarti 0,2, M-nya adalah 10 kali 10, sama dengan, berarti ini 20 Newton. Nah, tinggal kita masukkan ke sini, berarti Fg 20 sama dengan 10 dikali A-nya 3. Berarti F dikurang 20 sama dengan 30. F sama dengan 30 ditambah 20 sama dengan 50 Newton. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 6, benda bermasa 200 gram diketahui M sama dengan 200 gram. Kita rubah ke dalam kilo, yaitu 0,2 kilogram. Jatuh dari ketinggian 10 meter, berarti hanya sama dengan 10 meter jatuh. Itu berarti V0-nya sama dengan 0 ya. Saat ketinggian benda 4 meter, atau V1-nya itu, V1. Berarti ini H1 ya, V1-nya 0. Saat ketinggian benda, berarti H2-nya 4 meter. Di atas permukaan tanah, energi kinetiknya adalah, berarti yang ditanya adalah EK2. Nah, di sini aja ya kita buat, nggak muat nih. Berarti ini kita menggunakan persamaan energi mekanik. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 1 itu adalah EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. EK1 itu adalah setengah MV1 kuadrat, EP2 itu adalah M kali G kali H1, EK2 itu adalah setengah MV2 kuadrat ditambah, oh ya, karena yang ditanya EK2 nggak usah kita jabarkan berarti. Tetap kita buat EK2. Nah, EP2-nya baru dijabarkan M kali G kali H2. Nah, berarti ini setengah M, M-nya kan 0,2. V1-nya itu 0, 0 kuadrat ditambah M-nya 0,2 kali 10 kali H1-nya adalah 10 ya. Sama dengan EK2 ditambah M-nya 0,2 dikali 10 kali H2 4. Oke. Nah, kita lanjutin di sini. Berarti jadinya ini, berarti kan ini 0 ya, yang ini. Nah, ini 0 kan. Ditambah berarti 20 sama dengan EK2 ditambah ini 8, ya kan? Ya, 8 kan. Kemudian berarti pindah ruas, 20 dikurang 8 sama dengan EK2. Berarti 20 kurang 8 adalah 12 sama dengan EK2. Sehingga dapat kita nilai EK2 adalah 12 Joule ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 7, sebuah gaya konstan bekerja pada benda yang mula-mula diam. Berarti diketahui mula-mula diam itu berarti V1-nya 0. Dalam selang waktu 0,1 sekon. Kecepatan benda menjadi V2-nya adalah 4 meter per sekon. Jika masanya adalah 500 gram, berarti 0,5 kilo. Besar gaya tersebut adalah, berarti yang ditanya F. Oke, berarti ini hubungannya ke momentum dan impuls ya. I sama dengan delta P. I itu berarti F kali delta T sama dengan M V2 kurang V1. Berarti F-nya yang ditanya, delta T-nya 0,1, M-nya 0,5, V2-nya 4 dikurang 0. Berarti F dikali 0,1 sama dengan 0,5 dikali 4. Berarti F sama dengan, ini berarti 2 ya, dibagi 0,1 sama dengan 20 Newton. Sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8, persamaan simpangan suatu benda yang bergetar harmonis diketahui persamaan simpangan Y sama dengan 10 sin 5T dengan Y dan dalam cm dan T dalam sekon. Kecepatan maksimum getaran tersebut adalah berarti V maksimum. Nah, ini namanya adalah amplitudo kan. Ini namanya adalah omega. Sehingga kalau kita mau cari Vmax itu persamaannya adalah V maksimum sama dengan A dikali dengan omega. Nah, karena ini dalam satuan senti dan sekon, dan optionnya dalam senti dan sekon, jadi nggak usah kita ganti ya. Sehingga jadinya A-nya 10, omeganya adalah 5. Oke, T-nya nggak dimasukin ya. Ini salah nih. Berarti ini omega ya. Nah, jadinya dapat di situ adalah dikalikan 50 cm per sekon. Jawabannya adalah yang E.
Karena gini, ya karena kan rumus V maksimum itu turunan dari persamaan simpangan kan. Gitu. Nomor 9, sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm mendapatkan 3 gaya yang sama seperti gambar di bawah ini ya. Jika tongkat berputar dengan poros melalui B, berarti di sini porosnya di B, besar momen gaya total yang bekerja pada tongkat. Oke, berarti yang ditanya itu adalah, atau kita buat diketnya dulu ya, diketahuinya. Nah, diketahui. Yang pertama itu ada F1 sama dengan 10 Newton. Dan sudutnya ada 30. Berarti nanti yang kita ambil itu adalah yang tegak lurus. Berarti F1 sin 30. Jadinya nanti adalah yang kita ambil itu F1-nya adalah F1 sin 30. Berarti 10 sin 30 setengah berarti 5. Oke. Nah, karena dia terhadap titik B, berarti ini kita putar ke titik B. Berarti ini berlawanan. Nah, kita ambil ketetapan ya. Kalau searah jarum jam, itu dia positif. Kalau berlawanan, itu negatif. Berarti kalau kita putar, berarti ini apa namanya tuh diputar ke B. Jadi dia itu searah kan, berarti positif. Oke. Nah, sehingga tapi R1-nya itu jaraknya adalah dari putaran sini ke sini itu adalah 20 cm. Berarti 20 cm kita rubah ke meter berarti 0,2 meter. Kemudian F2 itu kan di sini nih. Ini nggak ada jaraknya, berarti F2 ini nanti tetap nilainya 10 Newton, tapi R2-nya 0 karena tidak ada jarak ya. Kemudian F3 itu dia nilainya 10 Newton, dan R3-nya itu adalah diputar ke B, berarti berlawanan nih, negatif berarti. F3-nya berarti negatif ya. Dan nilai R3-nya adalah dari C ke B itu adalah 20 cm juga. Berarti 20 cm atau 0,2 meter. Nah, yang ditanya adalah torsi di titik B, sigma torsi di titik B. Oke, nah sigma torsi di titik B itu adalah sigma torsi di titik B yaitu torsi 1 ditambah torsi 2 tambah torsi 3. Kenapa 3? Karena di situ gayanya ada 3 ya. Berarti torsi 1 itu adalah F1 kali R1 ditambah F2 kali R2 ditambah F3 kali R3. Nah, F1-nya adalah positif 5. 5 dikali R1 0,2. Ditambah F2-nya 10 dikali 0. Ditambah F3 min 10 dikali dengan 0,2. Nah, kita lanjutin di sini. Sehingga di sini dapat 1 sigma torsi B sama dengan 1 ditambah 0 dikurang 2. Ya kan? Nah, benar ya. 5 dikali 0,2 itu 1 kan. Berarti jadinya adalah min 1. Min 1 Newton meter. Nah, min itu berarti arahnya berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Jadi jawabannya adalah yang B, tapi nilainya 1 ya. Kita lanjut nomor 10, di sini katanya 6 buah partikel terdistribusi pada bidang X, Y seperti gambar. Jika sistem berotasi terhadap sumbu X, maka momen inersia total sistem tersebut adalah. Nah, kita buat di ininya dulu ya. Ini diketahuinya. Berarti terhadap sumbu X berarti di sini ya diputar. Nah, ini kita misalkan M1, ini M2, ini M3, ya kan? Terus ini M4, terus ini M5, ini M6. Nah, jadi karena diputar terhadap sumbu X, berarti IX sama dengan, nah, jadi nanti di sini ada I1 ditambah I2, ditambah I3, ditambah I4, ditambah I5, ditambah I6. Nah, momen inersia itu kan rumusnya MR kuadrat ya. Berarti I1 itu adalah M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Ini ya, M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat ditambah M5 R5 kuadrat ditambah M6 R6 kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. M1 itu adalah M.
R1-nya kan nggak ada nih, dia berputar terhadap sumbu X, berarti R1-nya 0, ditambah M2-nya adalah M. Ini M2 ini R-nya juga 0 ya, berarti 0 kuadrat. Ditambah M3 itu adalah 2M, dikali 0 kuadrat juga, kan di sini berputar. Nah, berarti yang ada jarak itu adalah bagian yang Y nanti ya, berarti M4 itu adalah 2M, dikali R4 itu berarti yang ini ya, A. Berarti A kuadrat, ditambah M5, berarti ini, berarti M juga ya. M jaraknya sama nih, A juga kan, berarti A kuadrat, ditambah M6 berarti ini kan, M6 itu M juga, R6 itu berarti dari sini sampai sini. A ditambah A, berarti 2A dikuadratkan. Nah, karena ini semuanya 0, berarti nggak usah kita buat. Ini 0 kan. Nah, jadinya di sini dapat kita jawabannya, ini 0, berarti ini 2MA kuadrat ditambah MA kuadrat ditambah, ini dikuadratin berarti 4 ya, 4MA kuadrat. Nah, kalau kita jumlahin berarti ini 7MA kuadrat ya, 7MA kuadrat. Kilogram, nggak pakai satuan, nggak ada satuannya, 7MA kuadrat. Sehingga jawabannya adalah yang B.